Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jumlah yang masih hadir 18 orang. Ini kemana yang lainnya? Ya talibat. Berapa ini? 17, 19, 18 berarti ya. Ya, taib. Ini Alia Qurrata Aini, Amirah, Anggia, Fatimah, Jihan, Mutia, Jihan Nazwa, Khalia, Mutia, Nazla, Qanita, Zahra, Ariqah. Mana yang lain? Baik, udah 21 dari jumlah kalian 2 kelas seharusnya 60. Ya talibat, coba buka suaranya. Baik, saya nggak tahu yang mana di kelas, insyaallah. Jumlah 22. Baik, nanti di 5 atau 5 menit terakhir nanti kita ini ya, Ustaz lihat lagi nama-nama yang mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik. Ya talibat, perhatikan ya, tolong diperhatikan. Suara Ustaz apakan sebentar ya, perhatikan. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tentunya orang-orang yang diberikan taufik untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena belajar ilmu syar'i itu adalah kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita hidup untuk beribadah, nanti ada di tauhid uluhiyah ya pembahasannya. Kita hidup untuk beribadah, lalu kita diberikan fasilitas, kan hidup gitu saja tanpa enggak ada fasilitas kan enggak hidup. Diberikan fasilitas, jadi fasilitas itu sarana, jadi jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya talibat. Nah, untuk beribadah itu kan butuh ilmu. Nah, ini sekarang proses yang perlu kita ketahui, dan ilmu yang paling mulia itu ilmu akidah. Ilmu akidah, pondasi dari seluruh amal. Mau seperti apapun amal kalian, mau seperti apapun baiknya kalian, mau seperti apapun kalian itu bagusnya berinteraksi, tapi kalau akidahnya jelek, akidahnya enggak benar, jatuh dalam kesyirikan, enggak mengerti hak-hak Allah, hasilnya nol. Kalau hanya sekedar nol gitu saja enggak ada masalah sih, tetapi bukan itu saja, dicemplungkan lagi ke neraka. Ya, enggak ada yang tahan megang-megang bara api. Itu bara api enggak ada apa-apanya dengan api neraka itu ya talibat. Ya, cuma kan bedanya adalah hukuman itu enggak datang langsung gitu. Hukuman itu tidak datang langsung. Maka kita lihat terkadang itu ya sebagai sebuah apa sajalah ya. Tatkala terjadi gempa itu padahal sebentar itu, tapi membuat orang lari terbirit-birit, bernangis segala macam, padahal habis itu enggak reda, enggak menghancurkan dunia ini. Ya, ini enggak ada apa-apanya itu kalau dibandingkan di akhirat. Ya, belum ada apa-apanya. Maka untuk itu kita siapkan hal-hal yang bisa membuat kita kelak nanti di akhirat itu bahagia, tenang. Ibarat pepatah itu bersakit-sakit dahulu. Artinya meskipun di dunia ini enggak ada yang sakit kalau istilah kita paham akidah. Karena dalam menghadapi dunia ini semuanya ada solusinya, ya. Perlu kalau kita paham agama dengan baik, mengerti akidah yang sahihah, semuanya itu bisa dihadapi dengan baik. Baik, sekarang kita masuk kepada iqrarul musyrikin bi tauhid rububiyah la yadkhiluhum fil Islam. Kita uji ya, kita uji. Kalian kan sudah dewasa, sudah mengerti masalah ini. Baik.
Saya yakin setiap orang yang atau kalian pasti ngerti bahwasanya setiap orang yang mengaku dirinya muslim sudah akan mengatakan Allah itu pencipta. Nggak ada itu, mau agama apapun dia pasti akan mengatakan Allah itu pencipta. Dia pasti akan mengatakan Allah itu yang memberikan rezeki. Maka ada orang sering mengatakan ya yang nanti yang di atas yang ngatur itu semua. Intinya adalah hal-hal seperti itu diakui. Dia tidak mengatakan ya mungkin ya pencipta itu mungkin bukan Allah saja. Enggak, maha suci Allah dari perkataan itu enggak ada itu. Kan gitu. Nah, lalu kita bandingkan kondisi ini dengan kondisi orang musyrik. Musyrik itu mengatakan adalah dia mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Mengakui Allah pencipta semata, enggak ada pencipta selain Allah. Mengakui Allah itu pengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, ya, itu diakui oleh orang-orang musyrik. Tapi dikatakan dia musyrik, coba. Dia mengakui Allah pencipta, dia mengakui Allah yang menghidupkan mereka, rezeki mereka itu dari Allah, bukan patung mereka. Mereka pun tahu itu patung ini kami yang buat kok. Apa mana pula ini hanya sekedar benda, sarana kata mereka. Kami tahu yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kami kehidupan ini Allah. Masalah yang mengatur alam semesta kami pun tahu Allah itu, kami masih waras. Kira-kira begitulah ungkapan orang-orang musyrik itu dari bahasa Ustadz, sudah. Tetapi kenapa mereka dimasukkan masih kategori musyrik? Tetap saja terjadi perang Badar. Itu nakku, perang Badar yang pertama itu yang dimenangkan umat Islam di bulan Ramadan itu ya yang dihadapi itu bukan orang komunis atau orang komunis belum ada ya. Kita katakan dari sisi pemahaman mulhid, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Bukan itu yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang mengakui Allah ada. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang mengetahui Allah itu yang memberikan rezeki. Kalau seperti itu untuk apa diperangi? Kan gitu. Tuh, ternyata hal itu semua tidak memasukkan mereka kepada Islam. Berarti pengakuan tauhid rububiyah itu itu hanya bagian, enggak ada kaitannya dengan, artinya adalah tidak menjadikan seorang itu beragama Islam dengan pemahaman yang benar. Sekarang kan orang tahu Islam, KTP-nya Islam, ya kan? Tetapi dia hanya sebatas pemahaman tauhid rububiyah. Allah itu pencipta, Allah memberikan rezeki. Dari mana kita tahu? Coba kalau misalnya nanti menikah, dikumpulkan orang tua, lihat tanggal. Oh ini enggak bagus ini tanggal enggak cocok nih, enggak bagus. Oh ini bulan suro, enggak boleh situ ada nikah. Oh ini hari ini hari buruk, hari jelek. Coba logika mereka aja tanyakanlah. Sudah tahu mereka itu yang mengatur alam semesta ini Allah. Yang mengatur alam semesta berarti Allah yang menurunkan bencana, Allah yang mengangkat bencana. Lalu kenapa diakui ada pemikiran lagi hari ini hari baik, hari ini hari buruk, bulan ini bulan baik, bulan ini bulan buruk? Berarti pengakuan itu semata ya tidak menjadikan mereka masuk Islam. Berarti ini PR bersama. Sudah? Jangan merasa misalnya tatkala kita sudah mengatakan Islam lalu enggak belajar, tidak mengerti apa itu Islam, lalu kita merasa diri kita ini akan mendapatkan hidayah dari mendapatkan surga Allah. Enggak. Belum. Padahal semua ini masuk surga. Angan-angan saja enggak bisa dalam hidup ini. Ya, sama dengan mau makan, angan-angan makan gitu saja kan enggak mungkin. Ya. Nah, pada faktanya musyrik itu dahulu mengakui tauhid rububiyah tapi tidak masukkan mereka pada Islam. Ini kan harus diuji nakku. Kita lihat. Wa qad aqarral musyrikuuna bihadza tauhid ma dzakarallahu dzalika anhum fil Qur'an. Musyrikun telah mengakui dengan tauhid rububiyah Allah pencipta, pengatur alam semesta dan seterusnya, di mana Allah menyebutkan hal itu tentang mereka ini, tentang orang musyrik yang mengakui Allah pencipta itu di dalam Al-Qur'an, di antara surat Luqman 25. Wala in sa'altahum, apabila engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, niscaya orang musyrik itu katakan Allah. Enggak, mereka katakan patung, Lata, Uzza. Ya patung-patung kami inilah Muhammad, bukan Allah. Enggak ada mereka katakan begitu.
Ya, mereka mengatakan Allah. Kalau gitu kenapa dikatakan musyrik? Nah, di sini harus kita analisis bagaimana kehidupan mereka dahulu. Mereka beribadah juga. Mereka beribadah kan begitu. Ternyata ibadah mereka itu diberikan kepada patungnya. Sudah? Paham? Mereka mengatakan patung kami ini hanya sekedar sarana saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekedar sarana agar patung-patung kami ini menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah. Baik. Begini. Kalau kita berkeyakinan, misalnya ya, kami enggak, orang pergi ke kuburan, kita uji kesamaan antara orang musyrik zaman dahulu dengan orang pergi ke kuburan sekarang. Yang kuburan yang ibaratnya dia enggak minta-minta lah ya, enggak minta-minta. Artinya enggak minta, ya wahai penghuni kubur berikanlah aku anak. Meskipun ada seperti itu, berikanlah aku rezeki. Ada seperti itu keluar dari Islam itu. Ada yang sifatnya yang juga keluar dari Islam, tapi manusia menganggap itu enggak ada masalah. Misalnya, wahai syekh, wahai fulan, wahai guru atau tuan guru dan lain sebagainya, orang soleh, wahai wali, gitulah kita katakan di Indonesia ini kan wali. Wahai wali, tolonglah sampaikan kepada Allah bahwasanya begini dan begitu. Udah? Engkau dekat dengan Allah sedangkan aku kan banyak dosanya yang nanti enggak diterima oleh Allah doaku ini. Kan begitu? Ya? Baik. Kepada siapa dia itu menyampaikan? Ke wali. Di mana orangnya? Di kuburan. Baik. Kita tanya, Bapak nyembah kuburan itu? Oh enggak lah. Kenapa? Saya nyampaikan tolong aja kok, minta tolong. Ya, saya tahu Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki. Cuma begini dia Pak Ustadz, saya kan khawatir juga Allah enggak ngabulkan doa saya ini. Saya ini berdosa, banyak dosa. Coba saya minta bantuan lah sama ini si penghuni kuburan. Dia kan orang soleh, dekat dengan Allah. Mana tahu dengan cara itu Allah mau mau mengabulkan permintaan saya ini. Kenapa? Itu orang dekat, taat kan dia, tentu Allah mencintai dia. Kalau dia Allah cinta sama dia, pastikan nanti dibantunya apa yang diminta oleh orang yang ini wali ini. Ya salah satunya ya barangkali permintaan saya nanti sampaikan kepada Allah, maka nanti kan dikabulkan apa yang saya minta kepada Allah itu. Itu logikanya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita katakan kalian ngapain ke kuburan? Kalian nyembah kubur ya? Oh enggak lah. Ustaz kalian ini apanya? Ustaz apa ini? Mana ada kami nyembah kuburan? Kami hanya minta tolong saja supaya kebutuhan kami ini sampaikan kepada Allah. Oke, kita jawab. Begini nakku. Allah itu maha berkuasa. Allah itu tak butuh makhluk dalam memenuhi kebutuhan kita. Allah itu tidak butuh intervensi. Sudah? Jadi kalau kita minta tolong kepada makhluk, si mayat itu tadi, wali itu tadi, agar permintaan kita ini disampaikan kepada Allah, sama saja kita katakan Allah itu bisa diintervensi makhluk, bisa dilobi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama saja artinya Allah itu tidak mengetahui permintaan hambanya sampai disampaikan oleh makhluk. Ini bentuk kesyirikan. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, Al-Latiful Khabir. Allah tak butuh makhluk. Berdosa kita semua pun kekuasaan Allah itu enggak berkurang. Mau seperti apapun taatnya kita kepada Allah, kekuasaan Allah tak nambah. Allah itu maha perkasa. Cuma kita ini hidup di dunia itu langsung ujian, diuji. Nih, ikuti nabiku. Aku kan menciptakan makhluk ini kan, Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Nih, diutus Rasul. Yang mengikuti Rasul surga, yang tidak neraka. Kan gitu. Apa ruginya misalnya sama Allah? Allah tidak dirugikan oleh makhluknya. Talibat misalnya, suka kami lah Ustaz mengikuti model jilbab, mau putar-putar yang sampai lepas kepala kami, enggak ada masalah itu. Yang mau saya ikat-ikat di pinggang pun enggak ada masalah. Ikut mode ini, mode itu, enggak ada masalah Ustaz. Kan begitu. Ya, orang sayanya nanti. Mau kita berjilbab bagus pun Allah takkan menambah ininya, kekuasaannya. Enggak berjilbab pun Allah tak rugi. Yang rugi makhluk semua. Nanti meninggal, nikmatilah itu. Bagaimana panasnya api neraka itu, bagaimana susahnya dia padang mahsyar itu. Allah tak rugi, kita yang rugi. Beda dengan di dunia ini. Di dunia ini bisa kita intervensi orang. Pimpinan kita, bos, karyawan misalnya, seorang karyawan bisa dia intervensi. Pak Direktur, saya ini udah banyak berbuat untuk perusahaan Anda. Saya punya kemampuan orang lain tak ada. Naikkan gaji saya, kalau enggak saya pindah.
Oh iya iya, saya naikkan. Bisa seperti itu. Ini apa? Kita mau apa? Ya Allah, kami udah beribadah begini, masukkan saya surga. Enggak, saya enggak mau beribadah. Enggak kayak gitu. Ya. Maka disinilah kita perlu mengetahui ya talibat jati diri kita itu. Kita itu betul-betul hina di hadapan Allah. Allah tak butuh sama kita. Beribadah pun kita enggak membuat Allah itu makin luas kekuasaannya, tidak. Allah Maha Perkasa, Maha Sempurna. Nah, ini yang harus kita analisis kondisi orang-orang kufar pada zaman itu dengan kondisi kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Ya, mereka mengakui Allah pencipta kok, tapi enggak menjadikan mereka muslim. Coba lihat kondisi kita di sekarang ini. Mana lebih ramai, kuburan atau masjid? Kuburan. Ya, kuburan Wali Songo itu. Mana lebih ramai, masjid yang ada kuburannya atau masjid yang tak punya kuburan? Kalau seandainya ada dua masjid, satu ada kuburan di dalam, dihiasilah, ada wali segala macam. Satu enggak ada kuburannya, pasti yang ramai yang ada kuburannya. Padahal solat di masjid yang ada kuburannya tak sah solat. Ustaz kan buat analisis barusan. Kemudian apakah yang Ustaz sampaikan ini semua orang terima dengan baik? Enggak, setan banyak setan. Ya. Padahal secara logika kita bisa uji apakah ini bertentangan dengan syariat Islam, dan kita bisa uji bahwasanya hal-hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Apakah dengan ini langsung masyarakat yang mengerti, yang menyadarkan diri kepada Islam langsung menerima dakwah tauhid ini? Enggak. Rugi rasa dia. Apa pula ini ustaz-ustaz baru kayak ginian? Ya, awak udah dari dulu di sini puluhan tahun baru datang dan nyalah-nyalahkan. Sekarang ini masing-masing orang menafsirkan Islam ini menurut versi dia. Oleh kerana itu nakku, Ustaz ingatkan juga, mana tahu kelak di antara kalian itu ada yang menjadi da'iyah berdakwah. Mana tahu kalian misalnya menikah pula sama seorang ustaz, kalian pun menjadi seorang ustazah, baik mengajar ataupun menjadi pengisi kajian, kan begitu ya. Nasihat Ustaz jangan jadikan dakwah itu sebagai ladang untuk cari dunia, cari nafkah. Ya, cari nafkah. Bukan untuk itu kita berdakwah. Kita pastikan Islam ini sampai kepada masyarakat dengan baik dan benar. Kalaupun nafkah rezeki itu enggak terbalik itu, enggak tertukar rezeki itu, enggak. Kalau seandainya rezeki itu berkaitan dengan kesungguhan atau misalnya berkaitan dengan apa yang kita lakukan pasti kita dapat. Niscaya kedai kopi 24 jam lebih kaya daripada orang yang sekedar kerjanya 12 jam. Iya kan? 24 jam dia kerja kedai kopi, seharusnya udah kaya dia, enggak kaya-kaya juga kita lihat. Nah, itu masalah dunia. Nah, kita kembali kepada masalah akidah ini. Jadi, orang-orang musyrik dahulu mengakui ini, itu bukti. Kemudian dalam surat ini juga Yunus, ya. Siapakah yang telah memberikan engkau rezeki dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang menghidupkan kehidupan dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Apa kata mereka? Allah. Mereka enggak mengatakan patung kami lah Muhammad, Lata Uzza inilah yang kami buat ini patung kami. Enggak, mereka pun tahu patung kami ini kami yang buat nih. Cuma kan ini gambaran orang-orang soleh saja supaya sampaikannya kepada Allah apa yang menginginkan. Kan gitu, ya. Nah, maka barang siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Dia persis seperti orang musyrik pada zaman dahulu, meskipun di KTP-nya Islam. Memang pedas keras ya perkataan Ustaz ini, tapi itulah Islam. Yang kita cari ridha Allah, enggak ridha manusia anakku. Kalau ridha manusia entah yang mana, manusia banyak. Ya? Fakul afala tattaqun, kalau begitu ungkap, mengapa kalian tidak bertakwa? Berarti Islam saja tidak menjadikan seorang bertakwa. Takwa itu harus didasari dengan tauhid yang benar, akidah yang benar. Coba berapa banyak kita lihat kontradiksi pada zaman sekarang ini. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana kata dia, tapi giliran berdoa tangannya ke atas. Dia pun bingung, tangannya dan mulutnya bertentangan. Secara tidak sadar dia terkadang menunjukkan jarinya ke atas tatkala menyebutkan Allah. Kalau seandainya Allah di mana-mana, tunjuk aja ke bawah, ke samping, ke belakang, kan bisa. Itulah manusia pada zaman sekarang ini. Ya, setelah itu dimusuhi lagi dakwah tauhid ini, dibubarkanlah, dinamai dengan nama-nama yang buruk lah.
Padahal kalau kita lihat bukti ilmiah, mana yang menolong, yang membuktikan bahwasanya kalian itu memang di atas kebenaran. Anggota tubuhnya pun mendustakannya, dia sendiri ya, enggak usah orang lain dulu. Dia sendiri pun saling kontradiksi, antara mulut dan tangannya bisa beda. Mulut mengatakan Allah ada di mana-mana, tangan mengatakan Allah di atas. Lihat orang kemana berdoa coba? Ke bawah tangannya. Kan begitu? Ya? Baik. Begitulah makanya perlu kita belajar ini nakku. Nah, kita lompat ini ya. Wa bihadza, ini kesimpulan ini. Nanti ini pindahkan ke catatan aku. Iqrarul musyrikin bi tauhid rububiyyah la yadkhulun fil Islam. Cantik buat, elok, manis, mantap buat catatan. Biar jangan sakit mata bacanya. Ringkas, ya. Buat ayat yang satu ini, ayat yang dua ini, kan gitu. Lalu lompat kemari. Dengan ini kita tahu annal iqrar bihadan naw' min tauhid, bahwasanya mengakui jenis tauhid ini saja, tauhid rububiyah saja. Allah itu pencipta Ustaz, Allah memberikan rezeki Ustaz, Allah yang menghidupkan mematikan kita Ustaz, Allah yang mengatur alam semesta Ustaz. Kan begitu? Tidak cukup untuk memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Enggak. Kalau itu saja ngapain Rasulullah berdakwah? Mungkin Rasul mengatakan, udah ngertinya kalian tauhid, ya udahlah, kita masuk aja lah bab-bab yang lain. Enggak. Tauhid dari awal, tengah, sampai meninggal. Rasulullah mau wafat saja menasihati tentang tauhid. Sekarang tauhid adalah ilmu yang paling malas dipelajari orang. Padahal kita hidup ini untuk mengamalkan tauhid. Itulah setan. Sekarang berdakwah pun seperti itu. Setan itu ada dua, jin, ya. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya, syayatinul insi wal jin, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya. Nah, wa innama, mari kita lanjutkan. Dukhul fil Islam, masuknya seseorang itu dalam Islam, alladzi yu'samu dam wal mal, yang terpelihara darah dan hartanya. Huwa bitahqiqi la ilaha illallah, merealisasikan apa arti la ilaha illallah. Hal itu dengan memurnikan Allah dalam peribadatan. Berarti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dalam solat nakku setiap hari. Berapa kali disebutkan ini? Tapi di saat itu dia juga yang pergi ke dukun, dia juga yang pergi ke laut untuk sesajen, dia pula yang mengatakan ada hari baik hari buruk, dia pula yang paling rajin memeriksa zodiak, dia pula ini dan itu. Tapi dalam solatnya la asyhadu alla ilaha illallah, apa yang diucapkannya dan apa yang dibuatnya enggak nyambung. Berarti ini orang enggak paham. Enggak paham ini. Wajib bagi kita semua memahaminya. Menuntut ilmu itu ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya fardu ain. Ada enggak fardu kifayah, enggak fardu ain. Fardu ain itu seperti tauhid, masalah halal dan haram, perkara-perkara yang setiap orang harus tahu. Enggak boleh kita wakilkan, kau aja yang belajar tauhid ya, perwakilan. Enggak boleh, semuanya kita harus tahu. Karena berkaitan amal kita ini diterima atau tidak. Potensi manusia berbuat baik pasti ada. Dalam kehidupan kita setiap hari kita ini pasti ada kita berbuat baik. Tapi kalau akidah enggak benar, kebaikan kita itu jadi nol. Tapi kalau akidah kita benar, kebaikan kita itu jadi pahala, simpan tabungan di akhirat nanti timbang amal. Coba sehari-harinya berapa kebaikan yang kita buat, tapi kalau akidahnya enggak benar jadi nol. Bukan nol saja, malah dosa. Kesyirikan itu kan membuat pelakunya bisa kekal di neraka. Nah, di antaranya apa? Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Taib, apa arti ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwalin au af'alin zahirah batinah. Artinya, tulis. Bentar, saya mau lihat dulu. Ya Talibat, dengar apa yang saya sampaikan? Coba buka suaranya. Oke, tulis arti ibadah. Tulis arti ibadah ini. Ibadah adalah satu nama. Siapkan catatannya ya Sarah, ya Sofia Azahra, ya Siti Alia Melania, ya Syahira, ya Zahwa, ya Aulia. Catatannya mana?
Bangunkan dulu si Raisa itu, Amin itu. Ya Nurul Matin. Ya Allah. Ya Fatimah, sudah? Ibadah adalah satu nama atau satu istilah ya untuk seluruh perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Baik dia Usah ulangi. Untuk seluruh perkara. Usah ulangi. Satu nama atau istilah yang mengumpulkan ya satu perkara yang Allah cintai atau semua perkara ya, semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik dia itu ucapan ataupun dia itu perbuatan. Baik yang nampak ataupun tersembunyi. Tersembunyi ya maksudnya di dalam hati kan Allah yang makhluk yang mengetahui kemudian Allah kemudian Allah yang mengetahuinya ya tentunya Allah kemudian makhluknya. Taib. Sudah? Baik, saya ingin jelaskan, saya tutup lagi suaranya ya. Yang jelas kalian dengarkan, saya tutup lagi suara. Oke. Perhatikan ini. Kan dikatakan sini yang memasukkan kepada Islam itu yang dengannya terpelihara darah dan harta itu dengan merealisasikan la ilaha illallah. Apa ini la ilaha illallah itu? Dengan memurnikan, menyendirikan ibadah itu hanya kepada Allah. Apa arti ibadah Ustaz? Barusan sudah Ustaz diktekan. Satu nama, satu istilah yang mengumpulkan seluruh yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhoi, baik dari ucapan ataupun perkataan, perbuatan ya, perbuatan yang nampak atau tidak. Baik, ucapan kita kan banyak dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun, tutur kata yang bagus, tentu berdakwah lagi, kan gitu ya. Itu semua bagian dari ibadah dengan niat ikhlas kepada Allah. Itu artinya adalah hal-hal yang memang kita tidak bertentangan dengan syariat. Ibadah kita tiap hari ada salat dan lain sebagainya, ada sedekah. Ibadah itu kan tidak termata hanya yang sifatnya membutuhkan niat misalnya. Ya, yang artinya harus ada tata cara Mas Ustaz. Seperti salat kan ada tata caranya, tapi sedekah kan enggak ada tata caranya. Tata cara mengeluarkan sedekah kan enggak ada. Atau tata cara berbicara kan enggak ada. Apa saja bicara kita kan apa saja bisa keluar, tentu yang baik-baik. Itu semua bernilai ibadah. Langkah kaki kita belajar itu atau kalian belajar seperti ini ibadah. Niat untuk belajar saja ibadah, itu amalan hati. Proses belajar pun ibadah. Mengamalkannya ibadah. Banyak, tiap hari kita mendapatkan ibadah, melakukan ibadah, kan begitu. Tetapi kalau semuanya itu kemudian murni untuk Allah, ya, sudah, maka itu bernilai ibadah. Tapi coba bayangkan, dia melihat zodiak, pergi ke dukun, meyakini bahwasanya hari ini hari baik, hari ini hari buruk. Ada suara burung, siapa pula lah yang meninggal ini? Dia bawa supaya balik baru si Jihan Najwa misalnya baru beli sepeda aja lah, gak usah sepeda motor, sepeda, kan gitu, ya. Ternyata jatuh di gang rumahnya. Lalu Jihan mengatakan, aduh sial, nggak cocok ini, jual. Ini udah keliru, banyak seperti itu kan. Padahal tadi tas si Jihan yang nggak pandai bawa sepeda atau jalannya rusak. Coba berapa banyak kita lihat orang tabrakan jualnya langsung, kenapa? Nggak cocok ini, nggak serasi. Apa nggak serasi? Bilang saja nggak bisa bawa udah. Nggak ada istilah nggak serasi. Kalau obat bukan serasi katakan nggak cocok, karena obat itu kan menunjukkan terkadang sesuai dengan sel-sel tubuhnya, terkadang enggak. Oleh karena itu yang menyembuhkan itu siapa? Coba di sini kita uji saja. Yang menyembuhkan itu dalam masalah minum obat, Allah atau obatnya? Orang pasti berkeyakinan siapa? Apa? Obat. Ya kan? Itu obat pasti yang orang meyakini obat yang menyembuhkan. Oleh itu tergantung dia dengan obat itu. Obat itu sarana. Yang menyembuhkan tetap Allah. Mana buktinya? Kalau seandainya obat itu yang menyembuhkan,
mau obat apa saja pun yang mau kita minum pasti sembuh. Atau misalnya bodrek, bagi misalnya kita ya, tapi Ustaz nggak pernah minum bodrek. Misalnya kita ambil contoh, karena saya lihat ada obat sakit kepala, ada bodrek. Bodrek menyembuhkan menyembuhkan sakit kepala, katanya kan begitu. Kalau seandainya bodrek ini secara zatnya yang menyembuhkan, siapa saja sakit kepala minum bodrek pasti sembuh. Ternyata enggak, ada istilah cocok-cocokan. Menunjukkan bisa jadi Allah menyebabkan ini sebab engkau sembuh, ini enggak. Engkau cocoknya yang ini enggak. Sebab yang menyembuhkan Allah. Oleh karena itu ada orang enggak minum obat pun sembuh. Di sini saja tauhid itu udah enggak benar lagi. Lalu kita mau masuk surga. Surga Allah itu aku luas, luas. Mau seperti apapun kalian cintanya, emas, batang kayu, pohon di surga itu terbuat dari emas. Istananya itu luar biasa, besar untuk kalian, untuk satu orang, untuk kita dan Ustaz tentunya. Ustaz masuk surga, pingin. Ini harus ada usaha. Seluruh makanan apapun ada di dalam, seperti apa, selama-lamanya enggak akan keluar lagi. Beda dengan kita punya rumah sekarang, rumah besar, meninggal orang tua, bagi-bagi jual, ya kalau cukup lagi duitnya untuk beli tanah bangun rumah, akhirnya ngontrak lagi balik, atau kena gusur. Gitulah hidup ini. Lalu kita mau susah-susah lagi di dunia ini tanpa memperbaiki agama kita. Ini perlu belajar itu nakku. Nah ini yang sedih. Benarkah kita minta la ilaha illallah? Sudah benarkah kita memurnikan ibadah itu kepada Allah? Benarkah niat kalian belajar ini? Kan gitu ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mengenal tauhid, atau karena terasa terbebani. Aduh, saya belajar pula hari ini sama Ustaz Pinta. Tak apa-apa lagi yang disebutkan Ustaz itu, nanti marah-marah pula dia ngajar. Kan gitu ya. Inilah perlunya belajar, nak, aku sabar. Dan tentunya setelah kita mengetahui hal ini, udah habis waktu. Setelah kita mengetahui hal ini, oleh karena itu nakku, sampaikan kepada orang tua dengan cara yang benar. Kita kan proses belajarnya, maka saya Ustaz sampaikan seperti itu. Tapi kalau dia sifatnya ya ke orang tua, ke orang yang lebih tua dari kita atau rekan, ada cara yang lebih baik lagi. Kita kan proses belajar ini. Proses belajar ya Ustaz kayak seperti sama anak-anak Ustaz kan gitu, ya. Tapi kalau untuk orang lain kita ada cara lagi yang lain, ya. Ini yang perlunya kalau sudah kita paham, kita sampaikan lagi kepada orang tua kita. Kita sayang kepada orang-orang dekat kita. Kita berharap semuanya masuk surga, tapi kan caranya juga harus benar. Ya. Nah, bersyukurlah kalian hidup masih diberikan oleh Allah kesempatan belajar tauhid. Kalian masuk Ulun Nuha ini. Coba berapa banyak orang yang sekolah enggak belajar 2 jam sepekan. Entah apa-apa ini pelajarinya. Wajarlah orang ada laki-laki bonceng anak orang, tamat tawuran, buat kesirikan, enggak penting dia, tergantung susah dia cari penafkah, ada yang di PHK, gantung diri, ada yang putus dari yang pacarnya, gantung diri segala macam, padahal semua bertentangan dengan syariat. Enggak ada masalah kalau kita paham tauhid, hidup ini tenang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku enggak sempat lagi Ustaz mengabsen kalian, tapi yang jelas berapa? 41 orang ya. 40 orang, iya 40 orang. Tapi saya tanya sebentar. Paham nakku? Paham, Ustaz. Paham? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Nanti ringkas yang Ustadz barusan apa, ringkas ya. Ringkas, kemudian pekan depan ini ada soal-soal. Pekan depan kita ulangan. Ulangannya begini, ulangannya dari awal. Dari awal berarti ini lihat yang di layarnya. Dari awal berarti yang berkaitan masalah pengertian akidah. Dari sini. Dari ya ini. Dari ini ya. Kita ulangan dari sini. Bentuk soalnya 20. Soalnya 20. Dia benar dan salah. Kalian baca dia kalimatnya, kalau dia benar kasih centeng. Benar. Kalau salah kasih salah. Itu saja dia. Ustadz hanya ingin mengukur dari sisi pemahaman dan ketelitian. Ya, soalnya akan disampaikan melalui grup insyaallah, tapi pekan depan Ustadz akan mantau langsung di grup ini, mantau juga langsung di daring kita masih tetap Ustadz sambil kalian kerjakan dan Ustadz ngawas. 30 menit harus selesai ya. Pekan depan bismillah. Baik, wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Nanti tolong sampaikan kepada rekan-rekan kalian yang mungkin bisa kalian apakan untuk ulangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bertanya. Siapa yang nanya? Siapa mau nanya? Anak Ustaz. Sampai tauhid rububiyah ya, Tad? Sampai tauhid rububiyah, ya betul. Ini Tauhid. Ustaz yang tentang ateis. Kenapa ateis, Naku? Ateis kita sebenarnya masih ateis ini Ustaz. Masih di ayat surah Yunus ayat 3 Ustaz. Oh, kita lompat ini. Lompat ya? Hah? Sebenarnya kan kita masih ateis gitu kan Ustaz, Al-Muhid. Loh, kan enggak, Ustaz ingat juga kita sudah sampai pada masalah ini, pengulangan. Ini udah. Kemudian kita masuk masalah, atau enggak hadir ini sih. Ini siapa namanya? Jadi kalau semalam waktu itu nengok Zoom masih di ayat Yunus ayat 3 di bagian Al-Mulhid. Ustaz. Yunus ayat 3. Bukan Iqrar belum masuk. Masuk di Yunus ayat 3 masih lantai kita. Arad du'a alal mulhid munkiril wujudillah. Iya, masih sini kita. Ini kan atur. Hah? Tentang ateis Ustaz. Iyalah yang di atas. Seingat Ustaz sudah sampai. Al-Arab. Udah sampai. Ini Iqrarul musyrikin. iya, seharusnya masuk ini kan Iqrar. Ini kan terakhir Iya, Ustaz, ya. ar-raddu 'alal mulhidin munkiril wujudillah. Udah, nih Ustaz ingat itu. Iya. Membantah ateis. Bagaimana caranya? Kan sudah kita sampaikan. Ya, ini juga. Kemudian mungkin ada yang kita lompati karena Ustaz lihat apa? Masuk sekarang Iqrar. Musyrik. Ini pun seingat Ustaz sudah 2 kali Ustaz sampaikan ini. Iya, Ustaz. 2 kali kan? Gitu. Yunus, ini sampai sinilah fasayaqulullah faqul afala tattaqun Yunus 31. Iya. Kan gitu. Berarti Iqrar ini masuk pada Iqrar, lalu Ustaz ulangi lagi. Lalu Ustaz jelaskan semua, akhirnya sini ya. Ini kalian baca, kita barusan berhenti di sini. Ya. Berhenti di sini dan pekan depan kita ulangan. Yang arti paragraf pertama halaman 23 apa, Tad? 23. Paragraf pertamanya. Paragraf pertama artinya. Warahma dzalika ini. Yang dari warogoma. Warahma dzalika faqad qatalahum nabi. Meskipun begitu, ayo. Sudahlah, pekan depan lah kita jelaskan lagi.